sebentar lagi kita akan mulai ibadahnya. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sudah bisa beristirahat dari semalam. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mulai ibadah pada hari ini. Tuhan berkati dari awal hingga pada akhirnya. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Dalam nama Yesus, amin. Yuk, mari kita memuji Tuhan. Bangkit berdiri ya teman-teman. Aku anak sekolah minggu GSDA, selalu gembira dan tertawa. Aku anak sekolah minggu GSDA, selalu memuji Tuhan. Aku gembira, aku tertawa, hahaha. Aku selalu memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua puji Tuhan, puji namanya Yesus. Sekali lagi ya teman-teman. Aku anak sekolah minggu GSDA, selalu gembira dan tertawa. Aku anak sekolah minggu GSDA, selalu memuji Tuhan. Aku gembira, aku tertawa, hahaha. Aku selalu memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua puji Tuhan, puji namanya Yesus, puji namanya Yesus, puji namanya Yesus. Mari teman-teman, kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ku menyambamu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Shalom adik-adik. Firman Tuhan minggu ini bercerita tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh.
diambil dari kitab Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Dan ayat hafalannya diambil dari Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah adik-adik, pada waktu itu datanglah seorang kaya kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, ayah saya baru meninggal dunia, tetapi saudara saya tidak mau membagikan harta peninggalan ayah kami. Tolong beritahu kepada saudara saya agar ia mau membagikannya." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Pak, siapa yang telah mengangkat aku untuk mengurus harta warisan? Mengapa engkau terlalu berpikir tentang harta itu dan sekarang menjadi bingung?" Lalu Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kiranya di antara kalian terlalu cinta harta. Jangan terlalu memikirkan rumah yang bagus, pakaian yang indah, makanan yang enak. Harta yang melimpah tidak akan menyelamatkan kalian." Nah, sekarang dengarkan baik-baik ya. Aku punya sebuah cerita. Ada seorang bapak yang sangat kaya. Ia mempunyai banyak sekali kekayaan. Tanahnya luas sekali dan hasil panennya berlimpah-limpah. Tanah yang luas itu ia tanami gandum. Tuhan Yesus memberi matahari, hujan, angin yang membuat gandum itu tumbuh subur. Beberapa bulan kemudian, gandum itu siap untuk dipanen. Tetapi bapak ini menjadi sangat bingung karena hasil panennya sangat banyak. Lalu ia berkata di dalam hatinya, "Aku sudah mempunyai banyak tempat penyimpanan, tetapi masih belum cukup untuk menyimpan hasil panennya. Jadi, apa yang harus aku perbuat ya?" Lalu orang kaya ini berkata dalam hatinya, "Aku akan merombak lumbung-lumbung yang sudah ada sekarang. Lalu aku akan membangun yang baru dengan ukuran yang lebih besar. Bukan hanya semua gandum yang bisa disimpan di situ, tetapi harta benda kepunyaanku bisa masuk juga ke dalamnya." Dan orang kaya itu melanjutkan berkata kepada jiwanya, "Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Sekarang beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Karena hartanya sudah banyak dan tidak terhitung, maka ia mau menikmati dan berpesta-pesta." Tetapi firman Allah berkata kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta buat dirinya sendiri. Apa jadinya kalau ia tidak kaya di hadapan Allah?" Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar bahwa dengan kekayaan itu kita tidak akan pernah bisa merasa puas dan rasa aman. Apalagi kalau kita fokus hanya untuk mencari kekayaan. Kita akan mencari terus kekayaan. Bahkan kita menggunakan segala cara untuk mendapatkannya. Tetapi hanya hidup di dalam Tuhan, kita bisa merasa aman dan puas. Lalu, kekayaan itu tidak bisa menyelamatkan jiwa kita. Nah, tahu nggak adik-adik kenapa orang kaya tadi disebut dengan orang kaya yang bodoh? Karena dia itu beranggapan bahwa segala sesuatu adalah miliknya. Padahal semua yang kita miliki di dunia ini adalah milik Tuhan.
sewaktu-waktu Tuhan bisa ambil milik kita, bahkan Tuhan bisa ambil jiwa kita. Nah, setelah Tuhan ambil, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi deh. Orang kayak tadi hanya memikirkan senang-senang, menikmati, tapi dia lupa kalau nanti dia meninggal, dia nggak bisa bawa apa-apa. Adik-adik, gimana sih, apa sih yang Tuhan mau dari firman Tuhan ini? Dengan cara apa kita bisa mengumpulkan harta di surga? Karena tahu nggak adik-adik, harta yang abadi dan kekal itu adalah apa? Adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita mau mengumpulkannya dengan cara satu, kita mau bertekun di dalam doa. Kita nggak boleh berhenti putus-putus berdoa buat keluarga, buat bangsa negara, buat gereja kita, buat sekolah, buat saudara-saudara, teman-teman kita mau terus berdoa. Lalu yang kedua, kita mau selalu berbagi dengan sesama. Nah, melalui dengan berbagi kepada sesama, kita mau kalau orang lain juga bisa mengalami kasih Tuhan. Kita belajar berbagi mulai dari hal yang kecil, dari apa yang kita punya. Misalkan dengan apa yang ada di rumah, makanan, atau buku-buku kalian yang sudah tidak terpakai lagi, kalian boleh berikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik, melalui dua hal yang tadi, yang pertama apa? Bertekun dalam doa. Yang kedua adalah kita berbagi. Nah, itulah harta yang kita kumpulkan selagi kita di dunia untuk kita bawa ke surga dan menjadi harta kita yang abadi. Adik-adik, ada satu kutipan, Tuhan Yesus berkata gini nih, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan." Nah, firman Tuhan boleh selesai sampai di sini. Kita belajar kalau harta yang abadi, yang kekal adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh belajar, kami mau mengumpulkan harta yang bisa kami bawa sampai surga Tuhan. Karena kami tahu harta yang kekal dan abadi adalah Engkau sendiri, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, biar firman Tuhan boleh masuk ke dalam hati kami, boleh bertumbuh, kami boleh diingatkan kembali akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan buat setiap anak-anak yang ada di rumah Tuhan, biar Engkau berkati, Engkau pimpin, Engkau sertai. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.